Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semua, ketemu lagi di Puji Channel yang akan menginformasikan dan memberi solusi untuk sahabat YouTube semua. Untuk kesempatan kali ini sahabat YouTube, kita akan memberi informasi, kita akan menginformasikan untuk cara menyambung kabel anti kebakar, cara menyambung kabel anti ngefoam. Bagaimana caranya dan kabel apa yang sebenarnya standar untuk rumah kita. Simak selengkapnya sahabat YouTube semua di Puji Channel. Oke sahabat YouTube semua, ini di sini kita akan menyambung kabel atau kita akan memberi stop kontak tambahan pada aliran rumah. Jadi kita memerlukan kabel, kita ini ada di atas plafon. Kita akan buka untuk sambungan kabel ini sahabat YouTube, dimana sebelumnya kita sudah persiapkan kabel di bawah dan kita akan tinggal menyambung ke arus yang sudah ada. Di sini ada dua sambungan, ada beberapa sambungan sebenarnya sahabat YouTube. Dan di sini kita akan ambil jalur yang utama karena ini untuk stop kontak. Jangan sampai kita nyambung ikut lampu atau saklar. Dan ini adalah kabel pas atau kabel positifnya, sementara ini yang kabel negatif. Kita buka untuk isolasinya sahabat YouTube semua. Untuk penyambungan kabel sahabat YouTube, kita cari positif sama negatif, yaitu jalur yang dari kabel utama tentunya. Dan kita setelah itu kita sambung, tapi untuk penyambungan pertama itu untuk kabel yang negatif atau kabel negatifnya yang tidak ada setelahnya kita sambung. Jangan pertama yang kita sambung kabel yang pas atau kabel yang positif, karena kabel yang belum tersambung itu nanti akan ikut jadi kabel pas atau udah ada listriknya. Ini di sini kita kembali cek, ini udah ada, ini kabel pas yang merah dan yang biru itu kabel negatif. Dan untuk mencari sambungan atau mencari kabel yang utama itu kita urutkan sahabat YouTube. Dan ini adalah jaringan dari tedus lain. Ini berarti kabel lari, kabel yang ada strumnya. Kalau yang ke sana ini lampu, berarti jangan ambil yang kabel yang ini sahabat YouTube. Jadi kita ambil jalur yang utama, yaitu jalur yang ini, yang dari tedus lain ke tedus yang tadi kita udah buka. Dan kita akan sambung sahabat YouTube. Ini untuk kabel standar itu kita menggunakan kabel merek Kitani dengan ukuran 2 kali, kelihatan kayak ini, 2 kali 1,5 sahabat YouTube. Jadi untuk kabel yang memang kita pakai itu benar-benar kabel standar PLN. Jangan menggunakan kabel serabut yang kecil sahabat YouTube. Kita sambung, untuk pertama kita sambung kabel yang min, yang negatif. Ini tadi kita udah sentuh dan gak ada setrum karena memang ini kabel yang negatif. Jangan sampai kabel yang kita sambung itu nyentuh ke kabel positif. Kalau ini tersentuh nanti listrik akan trip, MCB jeglek sahabat itu semua. Jadi harus kita pastikan, dan kita juga harus pastikan untuk sambungan ini benar-benar kenceng, minimal 3 kali putaran sahabat YouTube. 3 kali putaran untuk memastikan kencengnya kabel ini. Kita tekuk biar nggak ada yang renggang, karena kalau terjadi kerenggangan itu bisa terjadi ngefoam, lama-kelamaan akan panas. Dan kita akan, nih sahabat itu semua bisa dilihat, ini ada percikan, itu ada percikan, kita lihat, kita coba lagi. Nah itu ada percikan. Itu ketika kabel yang kita sambung kok posisinya renggang atau kendor, tidak kenceng, itu yang terjadi seperti tadi sahabat YouTube. Ada percikan kok sampai kena apa jenengannya ya, lamat-lamat lah. Percikan itu kok kena sarang laba-laba seperti ini. Ketika terjadi percikan itu nanti sarang laba-laba ini akan terbakar.
Itu yang pertama, salah satu penyebab terjadi kebakaran pada listrik seperti itu. Jadi kabel yang kita sambung tidak kenceng, kemudian timbul percikan dan nyambar kotoran atau sarang laba-laba yang ada di atap, nanti terjadi kebakaran. Bisa juga terjadi kabelnya yang kita sambung tidak kenceng, ngefoam, kabel panas, kabelnya tidak sesuai atau tidak standar PLN, maka untuk isolator pada kabel atau pembungkus kabel itu akan panas dan akan meleleh. Karena lelehan kabel itu, kabel jadi tidak ada isolatornya, maka akan terjadi konsleting, terus terjadilah kebakaran sahabat YouTube. Maka dengan cara ini, dengan cara penyambungan seperti ini sahabat YouTube, ini aman, anti kebakaran sahabat YouTube semua. Kita pegang yang minyak sudah tidak ada strumnya, karena memang min nggak ada strumnya. Dan untuk berikutnya kita isolasi. Untuk proses penutupan ini harus benar-benar rapat, jangan sampai ada kabel yang kelihatan. Itu untuk menghindari korosi pada kabel. Ketika kabel udah korosi atau kabel karatan, maka akan terjadi ngefoam. Setelah ngefoam itu untuk kabel panas, dan karena panas bisa terjadi kebakaran seperti yang tadi kita terangkan sahabat YouTube semua. Oke, ini dia untuk cara penyambungan kabel sahabat YouTube semua. Untuk memastikan ini udah rapat, kita pegang untuk isolasinya. Ketika tidak kestrum, berarti itu udah benar-benar rapat. Kita udah praktekkan. Oke sahabat YouTube semua, kemudian kita rapikan untuk kabel. Untuk kabel min sama plus itu jangan jadi satu untuk ujungnya. Walaupun udah kita isolasi, tapi harus kita pisahkan seperti ini sahabat YouTube. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, biar tidak tersambung. Oke sahabat YouTube semua, untuk kabel penyambungan udah kita sambung dengan rapih tentunya. Dan juga untuk keamanan udah bisa kita pastikan, karena kita menggunakan kabel 2 kali 1,5 merek kita nih sahabat YouTube. Dan untuk sahabat YouTube semua di rumah, jika menyambung kabel seperti yang tadi kita sudah terangkan, harus kabel yang benar-benar standar biar tidak terjadi ngefoam. Demikian sahabat YouTube semua untuk informasi tentang penyambungan kabel anti ngefoam, anti panas dari kami. Terima kasih kami ucapkan yang telah menyimak. Terima kasih semua yang telah komen-komen di Puji-Puji Channel, yang telah subscribe, telah like. Kami ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silahkan subscribe, komen, like di Puji-Puji Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.